hadis yang kita bacakan diriwayatkan dari Iyad ibn Himarin. Wa an Iyad ibn Himarin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasatun, di antara penduduk surga itu ada 3 orang, 3 jenis orang. Yang pertama, zu sultanin muqsitun muwaffaqun. Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian muqsitun, dia berlaku adil dengan kekuasaan itu. Kemudian muwaffaqun, dia diberikan taufik atau dibimbing oleh Allah dalam menjalankan kekuasaannya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi lizi qurba, seseorang rahimun yang memiliki rasa kasih sayang terhadap siapapun, ada rasa empati, rasa kasih sayang terhadap sesama. Kemudian raqiqul qalbi, hatinya begitu lembut, bersikap lizi qurba, terhadap karib kerabat. Kemudian yang ketiga, wa muslimun afifun muta'affifun zu'iyalin, seorang yang afif, menjaga dirinya atau menghindarkan dirinya dari sikap meminta-minta kepada orang lain. Muta'affifun, walaupun dia menjaga dirinya dari sikap meminta-minta, walaupun muta'affifun zu'iyalin, dia memiliki tanggungan yang banyak. Itu ahli surga. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini disebutkan 3 kelompok ahli surga. Tentu tidak hanya 3 kelompok ini saja yang menjadi ahli surga, tapi ada kelompok-kelompok yang lain. Maka oleh ulama kadang diartikan dengan di antara ahli surga itu ada 3 kelompok. Karena ada ahli surga, mereka ahli puasa, ahli sholat malam, ahli sedekah. Kalau ini disebutkan sifat tertentu yang merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang. Kalau yang lain disebutkan ahli dalam ibadah tertentu. Jadi yang pertama yang disebutkan menjadi ahli surga, pemimpin atau seseorang yang diberi kekuasaan. Tidak disebut sebesar apa kekuasaan yang ada pada dirinya. Semua kita tentu punya kekuasaan. Sebagai orang tua berkuasa terhadap keluarganya, anak dan istri-istrinya berkuasa. Dia berkuasa untuk ingin membawa kemanapun keluarganya. Maka kalau dia laksanakan amanah kekuasaan itu dengan bersifat adil, kemudian dia mendapat bimbingan dari Allah, itu pertanda dia sebagai ahli surga. Tapi poin pertama ini lebih mudah dipahami terhadap orang yang diberikan jabatan kepemimpinan, mulai dari tingkat RT, RW, kemudian lurah, camat, sampai kepada tingkat presiden. Itu semuanya adalah amanah kekuasaan. Kalau dia melaksanakan itu dengan adil, kemudian dia dibimbing oleh Allah, yang adil itu biasanya mampu dilaksanakan dengan adil kalau mendapat bimbingan dari Allah. Kalau Allah tidak membimbing seseorang, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan amanah yang ada di pundaknya itu dengan adil? Maka bimbingan Allah itu yang sangat penting. Setiap kita hendak diberi amanah, pertama tentu yang namanya jabatan itu tak pernah diinginkan. Tapi ketika diminta dan tidak dapat lagi untuk mengelak untuk itu, maka harus mengemban amanah itu.
Maka yang pertama yang harus dilakukan meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah membimbing, semua akan menjadi mudah. Kalau Allah membimbing, maka akan tegaklah keadilan. Kalau keadilan tegak dalam wilayah kekuasaannya itu, maka dia menjadi ahli surga. Bahkan pemimpin yang adil itu di akhirat kelak itu adalah orang pertama yang masuk ke dalam surganya Allah. Orang pertama yang mendapat perlindungan di padang mahsyar nanti yang tidak ada naungan pada saat itu selain daripada naungan Allah. Sering hadis yang kita ingat-ingat riwayat Bukhari dan Muslim, ada 7 kelompok, yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Allah akan berikan naungan perlindungan pada hari itu di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah. Maka yang pertama yang disebut adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Tapi kalau pemimpin yang zalim, dalam riwayat lain, dia orang pertama yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Itu pemimpin yang zalim. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, rajulun rahim. Rahim itu salah satu sifat Allah, Maha Penyayang. Dalam basmalah ada 2 sifat Allah disebut, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Pemberi. Semua makhluk diberi, baik muslim ataupun non muslim, semua diberi oleh Allah. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semua diberi, karena Allah Maha Pemberi. Udaranya sama, semua diberikan kepada setiap manusia. Bahkan rezeki diberikan kepada semua manusia, karena Allah Maha Pemberi. Tapi rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka rahim ini sifat empati yang ada dalam hati, merasa ada kasih sayang kepada sesama. Seorang laki-laki yang memiliki sifat ini tentu terhadap orang lain jauh daripada sifat curiga, ini orang jahat, tidak. Kemudian merasa mudah untuk menolong dan lain sebagainya, sehingga menjadikan orang lain itu merasa teman, merasa dekat. Nah, itu sifat yang kedua. Kemudian raqiqul qalbi lizi qurba. Dia itu santun kepada karib kerabat, keluarga. Banyak sekali orang kalau terhadap temannya begitu lembut, begitu santun, begitu menghargai, tapi terhadap keluarga sendiri tidak. Banyak orang seperti itu. Dia merasa kalau dengan keluarga kan sudah terbiasa. Jadi sedikit keluarga salah mudah marah, jauh dari tidak membantu dan lain sebagainya. Maka dalam baris ini disebutkan raqiqul qalbi, hatinya lembut, bersikap lembut kepada karib kerabat. Siapa karib kerabat? Yang memiliki hubungan keluarga, baik dari sisi keturunan, nasab, ataupun dari sisi perkawinan. Nah, itu yang namanya karib kerabat, ataupun mungkin juga dari sisi persusuan. Kemudian yang ketiga, seorang muslim yang afif, iffah. Iffah itu menjaga diri, kehormatan diri. Dari apa? Dari tidak meminta-minta kepada siapapun, walaupun dia sangat membutuhkan. Karena dia lebih penting harga diri daripada berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Dia qanaah, mencukupkan diri dari rezeki yang Allah berikan. Nah, dia tidak mau minta-minta. Kemudian walaupun dia itu punya tanggungan, tapi tidak mau minta-minta kepada orang lain. Cuman kalau diberi itu tidak boleh menolak. Karena Abdullah bin Umar suatu kali pernah diberikan sesuatu oleh Rasulullah, lalu Abdullah menolak apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada dia. Lalu kata Rasul, ambil. Kata Abdullah, saya tidak membutuhkan ya Rasulullah, ambil saja, kamu kan bisa mensedekahkan ini. Jadi Rasul dapat pahala karena memberikan kepada Abdullah, Abdullah juga dapat pahala
karena barangkali dia akan menyedekahkan kepada orang lain. Nah, itu kalau diberi. Tapi yang ketiga ini ahli surga itu orang yang menjaga dirinya. Jangan khawatir tidak akan dapat rezeki makan, minum, tidak. Karena semua makhluk yang hidup di bumi ini itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, berusaha, pasti ada rezeki. Cuman hindarkan meminta-minta yang merusak ke diri. Itulah hadis yang diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dinukilkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mudah bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.